Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini di channel YouTube saya akan menjelaskan mengenai teori strategi pembelajaran keterampilan sosial. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan baik dan benar, secara verbal maupun non-verbal. Dan pastinya harus melihat situasi atau menyesuaikan situasi dan kondisi. Lalu, keterampilan sosial bisa membuat seseorang berani untuk berbicara, berani mengajukan ide-ide mereka, berani mengajukan gagasan mereka, dan berani mengutarakan permasalahan yang ada dalam diri mereka, dan secara tidak langsung pasti akan mendapatkan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, lalu ada aspek pada keterampilan sosial. Di sini yang pertama adalah hubungan dengan teman sebaya. Kenapa hubungan dengan teman sebaya? Karena ketika kita ingin mengutarakan pendapat kita, maka kita harus mempunyai lawan bicara. Nah, lawan bicara yang pasti akan kita sering temui adalah teman sebaya, apalagi jika berada di lingkungan sekolah, universitas, ataupun lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua adalah manajemen diri. Kenapa manajemen diri? Ketika kita ingin mengutarakan pendapat kita, maka kita harus bisa memanage diri kita. Kita harus mengesampingkan ego kita. Kita harus mengesampingkan rasa malu kita untuk mengutarakan pendapat atau mengutarakan ide-ide bagus yang ingin kita utarakan. Lalu ada keterampilan akademis atau kemampuan akademis. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena setiap suatu hal, akademis itu pasti akan menjadi nomor satu. Kenapa? Ketika kita ingin mengutarakan pendapat, maka kita harus mengetahui tata krama atau cara sopan santun yang baik dan benar ketika kita ingin mengutarakan pendapat kita. Lalu ada kepatuhan terhadap peraturan. Jika kita ingin mengutarakan pendapat kita, maka kita harus mematuhi peraturan yang ada. Kita harus mematuhi segala peraturan yang dibuat tanpa melanggar sedikit pun. Lalu ada kemampuan diri atau menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kenapa? Karena ketika kita ingin mengutarakan pendapat kita ingin menjelaskan mengenai ide-ide kita harus menempatkan situasi diri kita dengan situasi di mana kita ingin mengutarakan pendapat kita. Jangan sampai kita salah menempatkan posisi dan malah membuat ide-ide atau misalkan gagasan-gagasan yang kita sampaikan malah menjadi diabaikan. Lalu ada implementasi keterampilan sosial di sekolah. Yang pertama adalah penetapan dan penegakan peraturan. Karena yang kita tahu, setiap sekolah, setiap universitas, setiap lingkungan pendidikan mempunyai aturannya masing-masing yang telah dibuat, ditegakkan, dan ditegaskan untuk para siswa atau mahasiswanya. Lalu ada contoh teladan atau modeling di seorang guru. Ketika kita menjadi seorang guru atau kita menjadi seorang pengajar, maka kita harus memberikan contoh yang baik kepada siswa kita. Karena secara tidak langsung, siswa akan menilai dari perilaku guru. Kenapa? Jika perilaku guru itu baik, maka siswa juga pasti akan mengikutinya. Namun ketika guru menyampaikan atau memperlihatkan sikap dia yang jelek, maka murid pun akan mengikutinya. Lalu ada pengajuan sikap positif berupa nasihat maupun teguran. Ketika kita salah untuk mengajukan ide kita, maka kita memerlukan nasihat atau memerlukan arahan dari orang lain bagaimana cara yang tepat dan benar ketika kita ingin mengajukan ide atau gagasan kita. Lalu ada pembelajaran keterampilan sosial di sekolah secara langsung. Keterampilan sosial pastinya berhubungan dengan masyarakat, tapi harus secara langsung diajarkan di sekolah oleh guru. Kenapa? Ketika kita mendapatkan materi yang baik dari guru, maka kita mengimplementasikannya di lingkungan masyarakat. Lalu ada juga beberapa teori dari pembelajaran ini tuh. Yang pertama ada pembelajaran koheratif atau kolaboratif. Nah, di sini itu mahasiswa atau siswa istilahnya itu diarahkan untuk bisa menyampaikan ide mereka, untuk bisa menyampaikan gagasan mereka secara langsung atau secara verbal di depan teman-temannya, serta membuat siswa itu menyesuaikan diri. Mereka akan saling menghormati, saling berpendapat, tapi tidak saling bersinggungan. Artinya mereka bisa menerima atau bisa mengambil ide-ide dari teman-temannya tanpa ada rasa tidak puas ataupun tidak senang. Lalu ada pembelajaran konstekstual. Di sini tuh guru
harus bisa menempatkan materi yang ingin diajarkan dengan situasi dunia siswanya. Jangan sampai ketika kita ingin mengajarkan atau kita ingin menyampaikan suatu materi malah berbentrok atau malah bertentangan dengan dunia siswa kita. Jangan sampai kita ingin menyampaikan hal A, tapi situasi dunia siswa kita ada di posisi B, maka tidak akan pernah sejalan atau tidak akan pernah berjalan berdampingan, karena kedua materi tersebut saling bertolak belakang. Nah, sekian teori strategi pembelajaran keterampilan sosial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.